wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Za Gaming. Di ketemuan ini kita update firmware Raspi 3B Plus ya. Update di sini yaitu Edward Home. Jadi yang sudah pernah di tutorialkan ya, ada tutorialnya dengan Mas Rere, Edward Home digandeng dengan STB, dan kita membahasnya Edward Home digandeng dengan Raspi 3B Plus. Edward Home di sini sebagai DHCP server, sehingga LAN di sini kita matikan, jadi tidak memakai DHCP server dari LAN ya. Di sini makanya kita ignore interface-nya. Khusus untuk DHCP Raspi 3B Plus ya, Edward Home, kita tunnelnya hanya open class only. Jadi ada beberapa service yang kita pasang di status ya, yaitu salah satunya file browser ya, untuk password usernya admin ya, jangan lupa user passwordnya admin, dan Edward Home nya ini untuk buat mengatur DNS dan blok. Jadi untuk pengaturan DNS nanti disesuaikan teman-teman ya. Saya di sini hanya memakai DNS Google aja. DNS Google aja. Jadi tidak memakai TLS ya, TLS ataupun DOH, karena di sini sudah ada filter khusus DNS blocklistnya. Jadi kita pakai DNS blocklist bawaan sama custom. Nah, untuk menjadikan dia sebagai DHCP server, kita masuk ke DHCP setting dan kita enablekan di sini. Umpamanya nanti ingin balik lagi ya, ingin balik menjadi DHCP servernya di LAN, tinggal masuk aja di network ya, LAN tadi yang ignore interface itu dimatikan. Apa kelebihannya pakai Edward Home DHCP server? Dia lebih responsif terhadap DNS ya, terutama DNS UDP. Dia lebih respon, apalagi ini digandeng sama open class. Jadi open class di sini tuh sudah saya setting sedemikian rupa, jadi nanti kalau pakai ini tidak perlu setting lagi open classnya, karena sudah saya setting yang sesuai dengan connect langsung ke DHCP Edward Home. Jadi teman-teman tidak perlu menyeting ulang dari awal, dan kita nanti akan kasih config yang sesuai dengan Edward Home. Jadi confignya juga menyesuaikan. Yang sebelumnya adblocknya kita taruh di open class, nah, itu kita taruh di Edward Home. Dan untuk name servernya juga kita nggak pakai TLS di sini. Di sini juga kelihatan ya, tidak pakai TLS. Nah, kita pakai Google ya. Nanti untuk setting DNS-nya bisa di bawah, cukup centang aja ya. Yang penting ini enggak takutkan, nomornya ini enggak takutkan. Tinggal dinonaktifkan aja, pilih aja gitu aja. Untuk selebihnya seperti biasa,
cuma ada penambahan file browser untuk bandwidth besar ya, untuk file-file besar bisa lewat file browser. Untuk edit-edit yang lain kayak permission ya bisa lewat config editor. Untuk tidak lupa juga ya, tadi untuk password firmware ini itu saya rubah, yang sebelumnya defaultnya root, usernya root, passwordnya root. Sekarang untuk usernya tetap root dan passwordnya adalah Indonesian. Jadi usernya root ya, passwordnya Indonesian. Jadi jangan lupa teman-teman, nanti kalau masuk pakai firmware ini biasanya seperti itu. Untuk AdGuard Home sendiri di sini lebih stabil ya, dia lebih cepat connect, lebih smooth dibanding sebelumnya. Jadi saya tes ya, kayak contoh gini, langsung dia kedetek ke LAN Zakir, seperti ini nama PC saya, dia langsung kedetek memakai LAN saya. Nanti di HCP client settings ini nanti juga akan kedetek sebagai di HCP. Ini yang saya pakai tadi pakai HP ya, yang kedetek pakai HP, dan ini untuk di HCP untuk LAN nya. Jadi nanti kalau requestnya ada lewat kelihatan, query lognya juga bisa permission. Enaknya kalau pakai DHCP AdGuard Home itu, kalau maunya block service itu bisa, maunya kita pas kuota habis ya, atau pas mepet kuotanya bisa di blok, untuk YouTube-nya nggak bisa dibuka, tapi untuk yang lainnya bisa dibuka. Terus gimana caranya agar yang lain bisa itu bisa menonton ya, tapi yang satunya nggak bisa nonton di, kalau nggak salah di custom paling terus ya, ini kalau nggak salah di custom, enggak di sini di HCP. Nah, oh di client setting ini di namanya persistent client. Di sini di identity client ya, kasih nama aja bebas, kasih tag apa aja terserah, mau device PC. Identifier ini bisa berupa IP address, bisa CIDR nya, MAC nya atau MAC address-nya, atau client ID-nya, namun namanya apa. Tapi yang display kena IP address-nya, maunya IP-nya 192. Nah, ini jangan dicentang use global, langsung ke use. Nah, ini use AdGuard browsing security web service ya, web service yang dimaksud di sini, yang di sini filter block service ya. Nanti dari IP tersebut ya kita akan bisa memblokir apa yang kita mau, jadi dia lebih spesifik. Selain itu untuk iklan ya, jadi ada beberapa, mungkin teman-teman yang pakai modem E3372 atau E557 tidak bisa masuk ke IP modemnya itu, karena di sini belum disetting. Nanti bisa masuk ke filter ya, ke custom filter role ya, nanti tinggal ketikkan gini aja, kalau tanda add ada 2 ini itu diperbolehkan, maksudnya itu diperbolehkan. Jadi ketik aja IP-nya 168.8 biasanya ya, kalau modem itu langsung tanda ya aja, nanti di apply. Nah, dengan gini nanti bisa dia masuk ke IP modemnya.
Tapi biasanya kalau ininya ndak kadang nggak bisa masuk ya di IP mode nya, dan cuma bengong muter gini aja putih, jadi nggak bisa masuk ke tampilan healingnya kayak gini, yang susah masuknya. Jadi perlu settingan lebih lanjut. Ya udah gitu aja, sambung untuk firmware selanjutnya. Nanti mungkin ada update juga untuk O-ring VR1 LTS ataupun Nanobi R5S. Jadi ditunggu saja teman-teman. Nanti kami tidak memaksakan teman-teman memakai firmware ini, karena di firmware sebelumnya sudah ada pilihan. Semuanya di sini tidak cocok, bisa ganti di firmware sebelumnya. Oke, jangan lupa subscribe channel saya, like, comment, share, dan tetap ikuti channel saya selalu. Oke, selamat mencoba.